Kalian tahu nggak? Ada satu negara yang dalam 100 hari hampir 1 juta orang dilenyapkan dan ratusan ribu wanita mengalami kekerasan. Ini bukan terjadi ratusan tahun yang lalu. Ini terjadi tahun 1994. Kebencian yang dipendam selama puluhan tahun akhirnya meledak dalam waktu singkat. Tetangga membunuh tetangga, teman berubah menjadi musuh, dan dunia memilih diam. Ketika film dibuka, kita diperlihatkan dengan sebuah panggung teater yang menampilkan tentang kekacauan di Rwanda tahun 1994, di mana seorang pria bernama Marco dan seorang wanita bernama Mara. Mereka berdua menjadi narator sekaligus memerankan masing-masing tokoh bernama Augustin dan Cecil. Giovane operaio tutoria, dove io sarò Augustin, Mara sarà Cecil, di scuola elementare Tutsi. Marco dan Mara ingin menunjukkan kepada para penonton, termasuk kita semua, bahwa kisah nyata persahabatan dan solidaritas antara seorang pria yang merupakan suku Hutu dan seorang wanita merupakan suku Tutsi mampu menunjukkan keberanian yang luar biasa dan tidak akan pernah bisa dilupakan. Dia juga menggambarkan betapa mengerikannya tragedi pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu korban jiwa pada saat itu. Genosida ini dipicu dari wafatnya Presiden Juvenal Habyarimana yang beretnis suku Hutu akibat pesawatnya ditembak jatuh di atas bandara ibu kota Kigali pada 6 April 1994. Kemudian radio menyiarkan jika sekelompok pemberontak dari suku Tutsi adalah penyebab kematian presiden mereka. Kabar itu pun berdampak pada peristiwa penjarahan dan pembantaian yang dilakukan oleh suku Hutu sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap suku Tutsi. Radio annuncia la colpa è che li sostiene e di tutta la popolazione Tutsi. Jadi memang sebelum pecahnya genosida ini, dua kelompok yang berada dalam satu negara ini sering bentrok. Mulai dari suku Hutu yang menuduh suku Tutsi sebagai antek penjajah, dicap sebagai pengkhianat dari zaman penjajahan. Kebencian mereka terus dibangun diiringi dari beberapa sumber berita dari negara barat. Sedangkan di tempat lain, di dalam rumah, seorang pria bernama Paul meminta istrinya yaitu Cecil untuk segera berkemas dan membawa barang seadanya. Paul menjelaskan jika kondisinya sudah sangat genting dan mengharuskan mereka untuk secepatnya pergi malam itu juga. Cecil ragu akan bisa lolos dari kejaran suku Hutu yang sudah berada di mana-mana. Namun Paul menenangkan serta memberi kepercayaan diri jika mereka pasti akan bisa melewati semua ini. Kemudian Paul memperlihatkan sebuah paspor dengan identitas palsu agar bisa mengelabui mereka, karena Paul dan Cecil sendiri merupakan suku Tutsi dan resikonya kalau sampai ketahuan mereka berdua beserta seorang anaknya pasti akan dihabisi. Dia juga mengatakan bahwa ia memiliki orang-orang yang bisa dipercaya yang dapat memasukkan mereka ke dalam bandara. Ho paura, Paul. Andrà tutto bene. Cecil berusaha menenangkan putrinya yang baru berusia 4 tahun bernama Sophie. Ia memberikan suntikan insulin terlebih dulu kepadanya sebelum akhirnya mereka semua pergi dari rumah menggunakan mobil. Diketahui putri mereka mengidap penyakit diabetes yang setiap harinya harus dan wajib disuntik insulin, karena kalau tidak kondisinya akan melemah. Di tengah perjalanan, Paul terpaksa berhenti karena beberapa mobil dari orang-orang suku Tutsi yang berada di depannya diserang oleh kelompok suku Hutu. Da parlare io con loro. Stai calma, aspettami qui. Cecil yang melihat orang-orang dari suku Tutsi dihajar oleh mereka mulai panik. Dia meminta Paul agar putar balik dan menghindar dari mereka. Namun sang suami meyakinkan dia jika semua ini akan baik-baik saja. Dan kini giliran mereka yang disuruh turun dari mobilnya. Paul meminta Cecil untuk tetap diam di dalam sana bersama putri mereka, dan biar dirinya yang menghadapi pasukan Hutu seorang diri. Torre acceso e aspettami qui.
Papà torna subito. Papà. Promesso. Perlahan Paul keluar menuju para pemberontak dengan menunjukkan identitas palsunya. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Emil yang merupakan pimpinan dari mereka pun menyuruh Paul pergi dan melanjutkan perjalanan. Yang sebenarnya Emil tahu bahwa mereka adalah bagian dari warga suku Tutsi. Jadi dijelaskan yang membedakan di antara kedua suku ini dari perawakannya. Suku Tutsi cenderung lebih tinggi besar dan hidungnya lebih mancung. Tapi sebaliknya suku Hutu cenderung lebih pendek dan hidungnya besar. Yang pada akhirnya Emil memukul Paul hingga terjatuh. Dilanjutkan oleh anggota Emil yang mengeksekusinya menggunakan parang hingga dia tidak bernyawa. Devi andare. Fate come vi ho insegnato. Cecil yang melihat kejadian itu dari mobil pun panik dan ketakutan. Dia sempat terdiam selama beberapa saat, namun seketika tersadar jika dia dan putrinya menjadi target mereka selanjutnya. Bergegas Cecil melarikan diri menggunakan mobil. Ketegangan pun terjadi di saat mereka juga ikut mengejarnya. Menyadari bahwa menggunakan mobil tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka, mengingat pasukan para pemberontak dari suku Hutu sudah tersebar di mana-mana. Akhirnya Cecil memilih turun dari mobil ketika mereka tertinggal jauh. Dia berlari menuju arah rawa yang dipenuhi dengan rumput ilalang yang tinggi. Para pemberontak yang sudah dekat pun berpencar menyisiri rawa itu untuk menemukan Cecil dan juga putrinya. Cecil yang sudah berada di tengah rawa tiba-tiba ditarik oleh seseorang yang ternyata dia dibawa ke suatu tempat dari orang-orang suku Tutsi yang ingin menolongnya. No, mi dispiace. Niente insulina. Banyak dari warga suku Tutsi yang bersembunyi dari kejaran para pemberontak suku Hutu. Karena mayoritas penduduk di Rwanda adalah dari suku Hutu, maka suku Tutsi yang merupakan minoritas pun tidak sanggup melakukan perlawanan. Melihat Sophie yang kedinginan, lantas salah satu dari mereka memberikan selimut miliknya. Namun sayangnya persembunyian mereka tidak bisa bertahan lama, karena di pagi harinya para pemberontak kembali berhasil menemukan mereka. Sebagian dari mereka ada yang tertangkap, lalu menghabisinya dengan cara membabi buta. Dan sebagian yang lainnya berhasil melarikan diri termasuk Cecil yang lagi gendong anaknya. Situasi yang begitu mencekam ini membuat Cecil berjalan dengan penuh hati-hati agar keberadaannya itu tidak diketahui oleh mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Cecil melihat sebuah bangunan bekas klinik yang sepertinya baru ditinggalkan. Sophie, resta qui. Cecil baru ingat jika insulin untuk anaknya tertinggal di dalam mobil. Dengan terpaksa dia pergi ke klinik terbengkalai itu. Siapa tahu ada insulin yang masih tersisa, lalu meninggalkan Sophie sendirian ditutupi semak belukar. Setibanya di dalam, Cecil menemukan beberapa suntikan yang masih baru, dan ketika dia akan mencari cairan insulinnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekatinya. Bergegas dia pun bersembunyi di bawah meja. Ternyata yang datang adalah para pemberontak. Mereka menghancurkan barang-barang yang ada di dalam klinik tersebut, termasuk cairan insulin yang lagi dicari oleh Cecil. Cecil semakin ketakutan di saat dia melihat parang yang sangat panjang melintas di hadapannya. Beruntung teman mereka datang membawa mobil dan mengajaknya pergi dari sana.
Namun Cecil gagal mendapatkan cairan insulin yang dibutuhkan, hingga membuat putrinya semakin lemas tak berdaya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Augustin sedang berada di warung sembako untuk membeli bahan makanan. Di sana terlihat beberapa orang penjaga dari suku Hutu yang lagi ngawasin setiap orang yang datang ke tempat itu. Augustin merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan mereka, karena mereka selalu ngawasin dan memeriksa identitas para pengunjung. Setelah mendapat bahan makanan yang dibutuhkan, Augustin segera pulang menuju rumahnya. Putrinya yang bernama Monique menyambut dia datang, sedangkan Yolan, sang istri, sedang memasak di dapur. Monique berusaha menarik perhatian ayahnya dengan menunjukkan beberapa gambar yang ia buat. Di sini Yolan mengutarakan isi hatinya bahwa dia sangat takut jika dirinya dibawa oleh orang-orang suku Hutu, tidak lain karena Yolan dari suku Tutsi. Meski suaminya sendiri adalah suku Hutu, namun tetap saja suaminya tidak bisa menjamin keselamatan sang istri. Augustin lalu menenangkan Yolan dengan mengatakan bahwa sepupunya yang bernama Emil akan menjamin keselamatan mereka semua. Akan tetapi Yolan tidak percaya begitu saja, karena bagaimanapun juga sepupunya itu merupakan salah satu pimpinan dari pemberontak yang mewakili suku Hutu, dan mereka telah melakukan pembantaian di mana-mana terhadap suku Tutsi. Namun Augustin tetap berusaha meyakinkan sang istri, karena itulah janji Emil kepadanya. Augustin juga percaya karena dia dan Emil adalah saudara sepupu yang telah menjalani masa kecil bersama. Tetap saja Yolan tidak percaya, bahkan menuduh suaminya telah berubah. Dia merasa jika Augustin tidak jauh berbeda dengan para pemberontak tersebut, karena dia pernah ikut ketika mereka mengajaknya untuk menjarah, serta pembersihan etnis yang dipimpin oleh Emil. Lagi-lagi Augustin menegaskan bahwa dia melakukan semua itu semata-mata demi keselamatan istri dan anaknya. Credevo che tu fossi diverso. Dan memang benar, pada kenyataannya di lapangan Augustin tidak pernah tega untuk melukai, apalagi menghilangkan nyawa orang lain, termasuk melecehkan wanita dari suku Tutsi. Divertitevi, fratelli. Ora ci divertiamo, Augustin. Di keesokan harinya, Cecil yang tengah menggendong Sophie telah sampai di belakang sebuah rumah, yang ternyata itu merupakan tempat tinggal Augustin dan keluarganya. Dari kejauhan, dia melihat Yolan lagi ngobrol dengan tetangganya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Cecil untuk mengambil air minum lewat jendela yang terbuka. Namun sial, aksinya berhasil diketahui oleh Yolan dan Monique. Karena ketahuan, Cecil pun hampir saja berteriak. Beruntung Yolan segera membungkam mulut Cecil sambil berkata bahwa dia akan menolongnya, karena dia sendiri adalah orang dari suku Tutsi. Mengetahui Sophie menderita penyakit diabetes, Yolan membuatkan obat tradisional. Yolan sadar jika keberadaan mereka berdua bisa berakibat fatal untuk keselamatan keluarganya. Maka dari itu dia menyembunyikan Cecil dan Sophie di atas loteng rumahnya. Anche io sono Tutsi. Tutsi, Tutsi, come te. che cosa ci fai ancora qui? Perché non sei scappata? Perché l'ho detto che a me non faranno niente. Mio marito, Augustin, è Hutu. Selain membuatkan ramuan tradisional, Yolan juga memberikan makanan, selimut, serta alat menggambar untuk Sophie. Dan semenjak itulah, Cecil dan Yolan menjadi dekat layaknya seorang sahabat. Begitupun dengan Sophie dan Monique. Monique sekarang punya teman baru untuk bermain. Non far piangere la bambina. Malam pun telah tiba. Augustin baru saja pulang dengan keadaan mabuk karena depresi. Depresi dengan kenyataan yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri selama mengikuti Emil yang telah banyak melakukan pembantaian, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang Hutu kepada suku Tutsi, tekanan batin karena tidak sesuai dengan hati nuraninya.
Cecil yang melihatnya dari atas loteng pun merasa ketakutan hingga menimbulkan suara. Augustin curiga ada sesuatu yang tidak beres. Namun saat dia melihat ke atas, tidak ditemukan siapa-siapa, yang ternyata mereka berdua bersembunyi di balik pintu loteng. Quilla, mio marito è uscito. Medicinali. Allo spaccio sono arrivati dei Tieni. Ma ne troveremo dovrebbero bastare per qualche giorno. Grazie. Grazie. Questi sono per Sophie. Pada malam berikutnya, Augustin sedang duduk makan bersama. Seperti biasa, Monique memperlihatkan hasil karya menggambarnya kepada sang ayah. Sang ayah melihat ada sesuatu yang tidak biasa dengan gambar yang Monique buat, karena dia menggambar seorang wanita yang lagi gandengan dengan anak kecil di dalam segitiga. Sedangkan di bawahnya terdapat gambar seorang pria dewasa lagi gandengan dengan anak dan seorang wanita dewasa. Augustin tahu betul gambar yang ada di bawah adalah keluarga kecilnya. Dia baru sadar jika segitiga dan gambar persegi itu adalah rumahnya. Augustin yang menangkap maksud dari gambar itu langsung mengarahkan kepalanya ke atas loteng. Yolan mengira dia akan marah saat tahu ada orang Tutsi di loteng rumahnya. Namun ternyata tidak seperti yang Yolan pikirkan. Augustin malah memperbolehkan bahkan melindungi Cecil dan putrinya. Dari sinilah Yolan pun yakin jika suaminya itu memang berbeda dari yang lain, meski dia adalah orang Hutu. Sejak saat itu mereka menyimpan rahasia jika telah menyembunyikan Cecil dan Sophie yang merupakan suku Tutsi. Monique sta dormendo. Augustin, chiedi per favore. Zitta tua moglie. Fa quello che dico io, tua moglie muore. Caccia con noi le battute. Ora basta. Domani sera. Beberapa kali menghindar dari prosesi pembantaian, Augustin dianggap oleh Emil dan pasukannya tidak mampu menghabisi orang-orang Tutsi, sehingga mereka menganggap bahwa Augustin adalah seorang pengkhianat. Fate! Non fare questo. Devi andare. Vedi da che parte ammazzare. Vieni di qua che ci divertiamo. Puoi scappare. Oh, io è tuo. Bambino. Sta scappando. Di cosa significa essere un vero Hutu? Parti cucina. Tutsi è un traditore. Emil mengatakan kepada Augustin bahwa dia akan melukai Yolan. Prendetelo. Porto in diretta a casa tua, fratello. Setibanya di rumah Augustin, Emil beserta pasukannya turun dari mobil. Emil berteriak memanggil Yolan agar keluar rumah. Lan, vieni fuori un momento. Cecil yang mendengar hal itu meminta Yolan untuk menyembunyikan Monique bersama mereka di atas loteng. Akan tetapi belum sempat dinaikkan ke atas, Emil dan anggotanya semakin mendekati pintu rumah. Khawatir keberadaannya diketahui oleh mereka, akhirnya Yolan tidak jadi menitipkan Monique kepada Cecil. Dia membawa putrinya itu keluar rumah. Venite fuori tutte e due! Esci da quella cazzo di casa! Augustin yang tidak berdaya karena telah ditodong oleh mereka pun menyuruh Yolan dan Monique untuk segera berlari. Namun di sini istrinya sangat berani dan tidak takut kepada mereka. Tanpa ragu, Yolan pun menusuk perut Emil menggunakan pisau dapur yang ia sembunyikan sebelumnya. Emil yang sangat marah
langsung menembak perut Yolan di depan suami dan putrinya, hingga Yolan tewas saat itu juga. Augustin yang tidak terima akan hal itu menyuruh Monique berlari. Dia khawatir jika putrinya akan dihabisinya juga. Monique pun langsung berlari menuju ke dalam rumah. Emil yang masih kesal kembali bertanya kepada Augustin mengenai tempat mereka bersembunyi. Sepupunya itu hanya menjawab jika dirinya berbeda. Tentu hal itu membuat Emil tersinggung dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Setelah itu, Emil memerintahkan anggotanya untuk menggeledah rumah Augustin dan menangkap Monique untuk dieksekusi. Sementara Monique yang berada di dalam menangis ketakutan. Dengan cepat Cecil pun turun dan membawa Monique ke loteng. Namun sebelum itu Cecil membuka jendela belakang terlebih dulu untuk mengelabui mereka agar mereka mengira Monique telah kabur. Mereka pun langsung menerobos masuk, tapi di sana mereka tidak menemukan siapa-siapa, melainkan hanya sebuah jendela yang terbuka. Ternyata usaha Cecil untuk mengelabui mereka berhasil. Luka akibat tusukan dari Yolan sangat fatal dan mampu menumbangkan Emil hingga ia tewas saat itu juga. Melihat pimpinannya telah tiada, para pemberontak itu pun pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, dirasa situasi sudah aman, Cecil pun turun bersama mereka berdua. Perlahan mereka berjalan menuju keluar rumah, lalu menghampiri Augustin yang masih dalam keadaan pingsan. Figliati, papà, 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 figliati. Akhir kisah dijelaskan, setelah tragedi itu, baik Augustin maupun Cecil telah berhasil menyelamatkan dan menyembunyikan orang-orang suku Tutsi. Dan yang lebih mengejutkan, mereka semua bersembunyi, berdesakan selama beberapa waktu sampai keadaan aman dan kondusif di dalam loteng rumah Augustin yang kecil itu. Diperkirakan 800.000 orang terbunuh dalam kurun waktu 3 bulan lebih, ketika suku mayoritas yaitu Hutu menyerang suku minoritas yaitu Tutsi di tahun 1994. Padahal mereka hidup secara berdampingan. Dijelaskan juga kurang lebih sekitar 20.000 anak dilahirkan akibat perbuatan bejat mereka. Dan menurut data dari LSM Inggris, sebanyak kurang lebih 250.000 orang dilecehkan. Nah, sedikit saya akan memberikan kronologi kenapa mereka bisa berpecah belah. Apakah suku Hutu dan Tutsi sama? Jawabannya sama. Sama-sama orang Rwanda, bahasanya sama, budayanya sama, agamanya hampir sama, tinggal berdampingan berabad-abad, bukan ras yang berbeda seperti hitam dan putih. Lalu bedanya di mana? Nah, jadi awalnya bukan suku, tapi kelas sosial. Tutsi biasanya pemilik ternak, ekonomi lebih kuat, dan merupakan minoritas, sedangkan Hutu kebanyakan petani, penduduknya mayoritas. Di zaman kolonial Belgia, Belgia menganggap Tutsi lebih unggul. Belgia memberi kekuasaan ke Tutsi, bahkan dibuatkan KTP etnis. Ya ibarat kata, Hutu dipinggirkan, Tutsi dianakmaskan oleh Belgia. Nah, setelah Rwanda merdeka dari Belgia di tahun 1962, warisan perpecahan kolonial tetap tertinggal. Hutu yang merupakan mayoritas pun mengambil alih kekuasaan. Terjadilah diskriminasi dan balas dendam, termasuk presidennya sendiri dari suku Hutu. Sementara Tutsi dianggap musuh politik dan etnis. Ini bukan konflik dua negara, tapi konflik internal satu bangsa. Yang membuat seseorang itu menjadi manusia bukanlah asal-usulnya, agamanya atau warna kulitnya, akan tetapi rasa keadilannya, persaudaraannya, dan kemampuannya untuk mencintai.